kalau kita kan tadi kan kayak tune up segala macam itu range-nya dari berapa sampai berapa sih Om? Kalau tune up itu, dan satu lagi kalau nggak punya uang tuh mobil biasanya kita ajak ngomong terus dia nurut gitu. Mau 2010 sampai 2015 biasa masih murah. Masih murah. Tapi kesini, saya ada satu lagi yang abu-abu. Itu pertama kan dia hanya sampai 180. Iya. Dia G-Track 6 speed dari 3 ke 4. Tak, saya bingung, saya pikir rusak. Speedometer udah habis mas. Kira-kira lucu. Nah, kan Om tadi pernah cerita nih, untuk kalau misalnya anak-anak Om bilang jual aja mobilnya, itu gimana Om? Jadi setelah saya 40 tahun itu, maaf ya bohongin keluarga lah. Rata-rata mas, kalau orang hobi mobil itu ngumpulin, pertama adalah kalau beli mobil selalu murah. Kalau jual selalu mahal. Itu padahal terbalik semua. Ya. Terus saya kan gila pelek juga. Saya sekarang udah hampir 40 tahun kumpulin hampir 200 lebih ya. Iya, tadi kalau ngeliat koleksinya di atas sih. Hampir 200 lebih. Nah itu juga sama. Kumpul tumpuk sampai kadang-kadang. Tapi saya ingat, kok ini pelek nggak ada. Nah ini mobil juga gitu mas. Kok ini mana? Akhirnya, nah saya kumpulin itu pas begitu selesai bangun ini, mulai satu-satu tuh mobil datang. Nah, yang di dalam ini ada 6 mobil, ini punya saya. Yang lain tuh punya konsumen yang belum dia selesai. Seminggu dia percaya, 2 minggu nggak percaya. Ya, bingung saya. Akhirnya saya istri saya, anak saya sama itu kumpul. Sepakat disuruh jual aja ya, nggak begitu suka, disuruh beli mobil satu yang baru. Saya nggak mau mas. Dia bilang kata-katanya nggak enak itu dari keluarga, itu jual aja, paling semua dijual, kamu dapat berapa sih, 1-2 miliar lah, lumayan bapak, beli aja Mercy terbaru, apa Ferrari atau apa satu. Saya bilang enggak. Nah, terus saya bingung nih, saya harus ada satu pemahaman harga mobil. Akhirnya udahlah, saya ada Supra 3, udah saya jual satu deh. Saya jual satu, terus dia bilang, saya cuma sehari tuh, ini saya mau jual, cuman hanya pilihannya kuning apa abu-abu. Kebetulan abu-abu tuh paling kesayangan saya. Cuman waktu saya jual itu kuning di rumah. Jadi orang datang, dia nanya, itu berapa Om? Saya langsung sebut harga, saya nggak sebut harganya ini, cuman segini loh. Kalau kita beli barang itu harganya, umpamanya pasaran cuman 1 juta, itu saya minta harga jualnya tuh 3 juta. Dipanggil sama istri saya, sama anak-anak, jangan inilah katanya, kalau nggak mau jual, jangan seperti orang kesel. Ya mas, ini berapa sendal? 100.000. Saya mintanya 300.000, udahlah nggak usah lah. Iya. Ngerti kan mas? Ngerti. Ya teman-teman sekalian. Jadi sesuatu hal yang tidak dimasuk dalam pengetahuan keluarga saya bahwa harga mobil saya berapa. Dia tanya tahun berapa itu? Tahun 96. Kok minta harga gila-gilaan? Udahlah Pak, udah nggak usah lah. Saya diam. Itu orang balik. Ditawar mendekati harga mas. Iya. Bingung. Bingung. Kok mau? Kok mahal? Kok segitu ya Pak harganya? Udah. Akhirnya jadi kesepakatan. Saya hanya jual itu hanya ingin membuktikan bahwa koleksi saya ini nggak sembarangan loh. Ini investasi. Investasi. Betul. Yang akhirnya laku, uangnya saya sampaikan ke mereka, akhirnya saya teruskan bangunan ini dengan biaya itu. Nah, terus mereka beda lagi mikirnya, ngitung nih, ini banyak nih. Ya, jadi dikasih tahu saya salah. Nggak dikasih tahu juga salah. Iya, benar. Nah, kalau dikasih tahu tuh harus mas, karena saya pikir udah umur semuda saya ini, kalau nggak ada umur, terus mereka, saya banyak mas teman-teman jual punya barang mahal-mahal ya, terus mereka begitu sudah nggak ada, itu jual murah karena nggak tahu. Iya. Itu bahaya. Iya benar. Apalagi dilihat tahun mas, itu yang bahaya. Iya. Mereka taunya baru gitu.
Ya mobil baru segini, Mobil baru kalau mobil mahal, tua tuh kalau murah mobil, gitu. udahlah Iya, gitu. iya, iya. Ah itu akhirnya mereka sekarang pemahaman. Mulai udah setahun ke belakang ini kalau saya kalau jalan-jalan ke Sabtu Minggu itu jalan, saya sering ajak entah itu anak saya atau saya hanya ingin kasih lihat mereka bahwa komunitasnya itu beda loh. Saya bilang ini ada harganya loh, ya. Mereka saya masih punya Datsun tahun 72, 75, ada 76 yang itu. Dia bilang, ngapain dijual? Itu ratusan juta harganya saya bilang. Ya, ada yang sampai MM-an kalau yang Fairlady. Makanya mereka asal tahu aja bahwa sesuatu itu jangan disamaratakan. Betul. Ya itu yang bahaya. Dan apalagi seumur kita, maaf mas saya ya, saya. Soalnya saya ingat mas lebih tua dari saya. Jadi harus punya yang begitu. Iya benar. Belagak kolektor tapi investasi loh, begitu Betul, loh. betul, Nah, betul, terus betul. sekarang ada gila-gila lagi, digoreng mas harga. Iya. Ya teman-teman yang itu ngegoreng, bingung saya kan nggak biasa ngegoreng. Bingung saya jadinya, harganya gila-gila, ini kenapa om dijual gini-gini. Saya pikir-pikir, biarlah mereka cari rezeki masing-masing. Tapi prinsipnya gini loh mas, saya punya bengkel ini bermanfaat buat orang banyak. Ya, saya pun orang mau endorse silahkan aja, saya nggak kasih tarif, juga uangnya saya kasih sumbangan, nggak ada masalah buat saya. Buat saya teman-teman sekalian seneng di sini, enjoy. Nah terus lagi kita kembali ke sedikit self service. Itu menarik tuh Om tuh, karena mungkin teman-teman yang nonton kayak, bisa ya kayak gitu. Karena jujur kalau saya sendiri nih Om nih pribadi, saya mau. Tapi saya bingung, mungkin kalau di mekanik yang tadi Om bilang ya, kalau di bengkel itu udah lu terima beres aja deh gitu. Kalau ini kan beda. Bener Om, bener. Apalagi kita ya, hobi-hobi mobil, tahu bengkel, tahu beres. Beres, terus dipakai, oh kurang ini beres. Iya ditanyain apa aja, ya udah itu aja tuh kan diganti gitu. Seumur Mas tuh, nggak usah umur ya, umur nggak ini banget kayaknya, nggak sopan banget. Sehobi lah ya, sehobi itu sukanya tuh mobil itu ikut proses. Betul. Jangan lupa loh. Betul. Proses cari mobil itu. Iya. Makin susah emang makin nggak suka, makin suka. Bener. Betul. Terus mobil, mulus. Itu bagi orang tertentu yang uangnya banyak cari yang mulus. Kalau kita kadang-kadang cari yang rada gitu ya. Rada miring ya. Rada ingin ini jadi bagus gitu. Jadi beda nih orang-orang beda-beda ya. Juga terus merek pasti brand terus. Jadi, maksud saya kalau punya orang tuh ada favorit apa kesukaan mobil tuh ada yang baru, ada yang lama. Tapi dia ingin nanganin sendiri. Betul. Satu yang saya ingin tanamkan di sini adalah sense of belonging. Rasa keterkaitan kepemilikan mobil, bukan mendewa-dewakan. Gitu. Betul. Tapi itu mobil sarana buat kita jalan, kita harus rawat dengan baik, dengan hati ya. Dan betul. Percaya nggak percaya ya, mobil itu kalau kita bawanya bagus ya enak. Ya, kita bawanya bagus maksudnya seneng. Iya. Tapi kalau lagi kesel, ada aja tuh mobil. Dan satu lagi kalau nggak punya uang tuh mobil biasanya kita ajak ngomong terus dia nurut gitu. Iya tuh benar. Nah Om kemarin tuh kita udah pernah ngobrol. Saya pernah ngobrol kemarin. Gue tuh sering kalau misalnya gue gitu, gue cerita mobil gue. Mungkin bilang orang yang enggak sepaham sama kita, Om gila lu ya gitu. Ngapain sih lu mobilnya? Enggak, beda. Tuh. Jadi sebetulnya bukan mendewakan dan ngajak bicara dia, tapi merasakan bahwa mesin itu kan juga nggak bisa langsung ditancap gitu kan. Kita lihat secara teknisnya itu kan dia harus berirama. Panasin dulu biar dingin, baru enak, baru kenceng. Dan mobil itu tidak harus selalu pelan loh Mas. Betul. Sekali waktu harus dikerasin, soalnya apa? Dikerasin, dikencengin maksudnya. Karena membuang kerak-kerak yang tadi Om bilang ya. Kerak-kerak. Jadi sebetulnya biar memelihara mobil itu jangan cari yang mahal. Saya kalau seperti ngerjakan apa-apa itu cari kerjakan yang paling murah. Dulu dilakukan. Apa yang paling murah? Nggak usah ke bengkel. Mobil rusak nih kecil-kecil, betul aja dulu. Kalau udah rusak nggak bisa, baru bawa ke bengkel. Kan sama. Untung kita dapat ilmu. Iya nggak? Dulu saya gitu. Saya bongkar dulu. Kalau udah mentok ya. Udah mentok baru ke sana. Kita lihat apa, ini buat ini. Oh itu yang rusak. Dapat ilmu. Iya benar. Saya di sini nggak mau akan melihat. Anak-anak saya selalu kalau orang nanya kasih tahu aja. Iya. Ya, pokoknya di sini self service
kalian tangan kotor, saya kasih sarung tangan deh, celemek saya kasih, kunci-kunci, ya satu lemari, empat laci, lengkap, sok semua ada, udah dongkrak, udah kalian kerjain. Kalian mau apa? Apanya seperti tadi betulin rem. Ya udah, ban, buka ban. Saya kasih tahu nih remnya, lihat kenapa bunyi kata-kata kan kelihatan. Iya benar. Oh bunyi, ya udah, ganjel pakai sendal jepit beres kan? Ya enggak terpaksanya maksudnya, iya kan? Iya kan? Ya gampang-gampang. Jadi saya tuh pernah mas, umpamanya kita terus terang ya mobil seperti mas punya itu kan jarang cari kanvas susah. Itu saya kasih tip nggak usah repot-repot, cari yang bagus mereknya sama yang gede. Bawa ke tukang bubut, ikutin, repot amat. Hidup tuh nggak usah susah, repot harus, wow udah sini lucu gitu. Boleh kalau kita berlebih uang dan tinggal nyuruh-nyuruh, tapi kan nggak itu. Kita bukan kolektor sejati gitu ya. Nyari yang gitu, yang mengakalin, yang bisa ngakalin tuh mobil gitu. Dengan aman, baik, yang fungsi dan seharusnya sama. Iya benar. Malah kadang-kadang lebih bagus. Betul. Iya kan? Seperti. Jadi cari aja yang gampang-gampang ya, yang murah-murah dulu ya. Terus saya juga, kalau saya memang beda mas ya, kalau saya tuh ingin dari inner beauty itu nomor 1. Karena kalau saya kan rata-rata nggak pakai kaca film. Bukan berarti saya ini, karena mobil ini juga jarang dipakai. Betul. Tapi kalau sekali dipakai tahu, oh dia yang punya. Iya. Kalau sering hari-hari boleh aja sih. Tapi itu yang paling penting. Jadi sales service balik lagi nih, belum kelar, datang, bawa, nah mas bayarnya hanya iuran sama jam-jaman. Nanti untuk jam-jaman nggak akan mahal. Saya hanya minta kesepakatan teman-teman di sini berapa sih pantasnya jam-jamnya. Jadi umpamanya 2 jam pertama berapa, jam 2 berapa. Nah kalau udah mentok, mas udah bongkar-bongkar, namanya juga diacak-acak. Nah kasih ke kita, nanti kita dengan ada potongan lah dengan harga normal atau apa. Kadang-kadang salah pasang, jadi rusak spare partnya kan juga. Tapi jangan takut. Pokoknya ngerjain apa-apa tidak boleh takut. Coba aja, ya enggak? Toh rusak juga sama-sama ke bengkel. Ya prinsipnya tengah aja kok. Bener. Ini adalah omongan yang paling benar dari Om Koko, karena Om Koko ini udah ngerasain dari awal. Ya Om Koko yang tadi Om Koko cerita, karena jadi Om Koko ini mau ngasih tahu kalau misalnya lu kalau punya mobil, lu harus ada sense of belonging. Tadi Om Koko bilang. Jadi saat nanti mobil lu kenapa-napa, lu bisa tahu nih apa yang kejadian di mobil lu. Dan yang tadi Om Koko juga bilang, saat nanti mau ngelepas, ini sayang nih ya mobil, gitu. Karena ngerjainnya pakai tangan sendiri Om ya. Kayak Om Koko yang tadi bilang, dari awal Om Koko tadi bongkar mesin di rumah, jam 2 pagi ditimpuk kan itu. Ya gitu-gitu udah ngerasain ya Om ya. Makanya sekarang Om Koko langsung turun sendiri, nggak pakai orang ataupun ada yang membantu, ada pasti. Tapi Om Koko juga turun langsung gitu. Kayak tadi Om Koko bilang, saya ngepel sendiri. Saat anak buah saya nggak usah ngasih, atau anak buah saya saat ngeliat saya ngepel ya dia besoknya juga akan ngepel. Bener Om. Itu paling benar, itu emang kadang-kadang mungkin untuk zaman-zaman sekarang ya banyak banget sih anak-anak zaman sekarang yang mungkin taunya mobilnya tuh hanya ditaruh di bengkel Om. Mobil taruh di bengkel, dia nggak tahu ngapa-ngapain, dia nggak tahu apa-apa, habis itu yang penting mobil gue beres ya gitu. Jadinya mungkin saat nanti ke bengkel yang mungkin nggak bagus ya Om ya, yang harusnya nggak diganti segala macam, karena mungkin dia juga nggak ngerti nih Om nih. Tapi dengan cara tadi Om bilang yang ada self service itu, mereka juga akan tahu nih Om nih. Oh kalau misalnya gue yang ininya, oh ini toh yang perlu diganti. Oh ini toh. Jadi mereka mungkin bisa lebih menghargai orang yang mungkin kerja ya Om ya. Karena oh ternyata bongkarnya susah nih. Oh effortnya ternyata kayak gini. Oh iya benar, gue udah ngerasain sendiri ini. Gitu kali Om ya. Betul. Tapi gini Mas, kalau ke bengkel itu belum tentu bengkel tuh nakal. Betul ya. Suatu spare part yang tidak seharusnya, tapi dia ganti. Mungkin dia salah diagnosis. Ya. Jadi kalau teman-teman sekalian mau bongkar mobil, cari yang paling gampang dan paling murah dulu lah. Ya. Jangan yang terus, wah ini ecunya jangan. Lihat aja dulu sekringnya. Gitu loh. Sebelum ke ecu tuh ya. Jangan macam-macam deh. Benar. Jangan ketrak-ketrak, zaman sekarang pakai ecu jangan ketrak-ketrak deh. Jangan yang apa, coba-coba jangan, nggak boleh. Ya. Terus yang penting mesin juga dilap ya, sama bersihnya luar dalam. Betul. Ya. Karena kalau mesinnya bersih,
Padahal tuh nggak ada, saya juga bingung ya Mas ya. Mesin itu bersih nggak ada urusannya dengan busi mati, nggak ada tuh. Tapi kok kayaknya tuh mobil enak aja. Bener, mobil bersih sama mobil kotor kan sama Iya bener, powernya. Om. Tapi beda. Kayaknya lebih enteng ya, Mek, kalau Lebih mobil bersih ya, enteng, Mek. betul. Mungkin debunya berapa kilo. Terus orang bilang ini boros mobil, tapi kalau kita nyaman, kok enggak ya? Bisa 1.8, enggak tahu saya tuh. Kan tergantung dari yang bawanya kali ya, Ya, Om, ya? saya pikir begitu, karena bawanya tuh gasnya Mas. Iya betul. Ya, kalau makanya kalau orang-orang tua dulu, apa orang-orang yang pecandu seperti saya mobil, kalau mobil saya dipakai orang, dari mulai duduknya sampai itu ribut saya. Jangan di Nggak setel nyaman. dong. Iya, cuma satu. Terus dari mesinnya mobil gitu. Jadi apalagi kalau mobil itu semua sama katanya, tapi tarikannya beda tergantung orang yang bawa. Kalau orang biasanya gebot terus, enteng. Tapi kalau biasanya Nyantai. pelan gitu, wah keraknya banyak tuh. Keraknya banyak. Iya memang kan nggak maksimal. Betul. Maksimal itu makanya. Kalau saya rasa, terus saya kasih tahu lagi kalau untuk baru beli mobil, entah baru, entah second. Kalau baru kita nggak usah bicara ya, karena saya udah meninggalkan dunia baru Mas, yang lama-lama aja. Jadi apa yang harus kelihatannya enak sih ya. Kalau Mas kan mobilnya body white semua udah keren deh ya, itu mahal lah ya. Tapi yang pertama dilakukan kalau saya ya, sepatu Mas. Pelek diganti. Velg. Pelek itu jangan bilang itu mahal, itu buatan ini bukan kepantasan, kepatutan. Mix Seperti and kita match pakai ya, baju. Baju, wah merek ini bagus, kalau nggak pantas jangan. Betul. Cocok apa enggaknya di badan kita ya, Om? Kita harus pede aja. Kalau ini bagus ya mau atau buatan mana, tapi kalau udah itu bagus, cantik dilihat, oke. Jadi saya tuh kalau fitting mobil bisa sampai 6-7 kali set saya ganti terus saya lihat. Yang paling enak yang mana ya, Om? Yang paling enak dilihat dan paling nyaman. Iya. Ya, karena enak dilihat nggak nyaman juga percuma. Jadi jangan ganti pelek terus ganti sport kit, itu jangan dilakukan. Apalagi motong sana, motong sini, jangan dilakukan. Ya, seperti tadi mesin, lakukannya adalah yang termurah. Kalau itu masih standar bisa dipasang ya standar aja. Ini mobil ini standar, saya pasang aja. Iya. Mas nggak lihat kan itu pelek depan ke belakang, belakang ke depan. Nah, iya. Ya, yang penting nyaman kan orang lah. Iya benar, Om fittingnya bisa 7 kali karena koleksinya banyak juga di atas. Ya. pindah. Itu Mas. Oh iya. Jadi ini ada ceritanya kenapa saya banyak koleksi. Kan tanya, saya pegawai kenapa? Jadi sejak saya udah usaha dari 92 itu, saya gaji saya sama istri saya nggak pernah kasih memberikan gaji saya kepada istri saya, nggak pernah. Jadi uang saya ya uang saya, uang dia ya saya minta gitu. Ya, karena saya banyak belanja. Saya seminggu bisa 3-4 pelek loh. Iya. Ya mungkin se-Indonesia ini kalau tukang pelek udah pasti tahu lah. Iya. Kalau sama saya udah, saya cuma telepon pasti saya dikasih murah dan kasih bagus. Yang aneh. Karena saya kalau ada teman yang minta itu saya pasti beli kalau saya nggak punya. Nah itu makanya terus bongkar-bongkar itu biasa buat saya nggak ada masalah. Apa salahnya sih kalau itu investasi? Sekarang ya seperti kita beli saya mesh saja. Dulu saya beli cuman berapa sih? 12 juta, 10 juta, ada 6 juta. Dulu ya. Sekarang berapa Mas? 20-an. Iya. Investasi. Betul. Ya. Monoblok 3 saya dulu masih beli belasan juta. Betul. Sekarang 80 juta Mas. Kan saya rugi tuh. Iya, Rugi banget. Orang masih ada velgnya di atas. Masih lihat. Ya, Tadi tanya, jadi, kok ada punya 3 set? Oh, bukan main. Ya dulu nggak gitu. Iya benar, gitu, benar. Sekarang jadi kalau beli mahal banget gitu. Iya. Waktu itu murah. Tahun kapan Pak? Baru saya inget-inget. Oh iya ya. Saya jadi masih zaman sawah besar tuh masih Aming, Gali semua. Saya kenal baik sama mereka. Teman-teman di sini juga masih baik. Jadi kalau saya tuh sebenarnya baru main IG itu belum setahun Mas. Saya tuh agak buta teknologi lah ya. Jadi saya buat apa sih buka-buka buat senang sendiri. Tapi saya pikir-pikir seandainya umur saya nggak sampai, sayang amat teman-teman ya yang suka JDM-an. Tadinya saya juga campur Mas, juga JDM aja. Tapi akhirnya di awal tahun pas mau pindah saya harus satu konsentrasi. Akhirnya saya jual-jualin mobil-mobilnya. Sakit Mas, sakit banget jual mobil itu. Kilometernya 10.000, harganya ya cuman bisa dapat sekitar 30% dari harga beli. Sedih. Oh. Ya rata-rata mobil-mobil bagus itu bukan main. Ya tapi harus saya ambil tindakan.
harus saya jual daripada makin turun atau makin naik nungguin 40 tahun. Pilih. nungguin 40 tahunnya itu tuh. Nanggung itu repot. Iya, nanggung Apa-apa itu. yang nanggung itu repot. Orang koleksi nanggung nggak repot. Repot. Jadi kita harus betul-betul yang betul-betul menguasai. Betul. Jadi setiap mobil saya ditanya, saya tahu ini kapan belinya sama siapa, harus tahu. Iya. Itu harus tahu. Nah pasarannya tuh sering aneh saya. Karena saya merasa nggak mahal belinya ya. Nah, saya kasih zaman itu tuh mobil kayak Supra, geletak. 200 juta orang nggak beli. Di bawah tahun 2010 itu nggak ada yang mau. 2010 sampai 2015 biasa masih murah. Masih murah. Tapi ke sini Yahut langsung ya. gila, nggak ada apa-apanya mobil-mobil Eropa. Iya, Sikat sama dia. Iya, Jadi saya alhamdulillah pindah ke lain hati yang benar. Benar. Mengambil keputusan yang tepat ya Om ya. Tepat, benar. Karena waktu itu saya masih ragu. Karena ya terus terang aja ya gini, kenyamanan kan beda. Dia full. Nah kita full ongkel, panas. Iya kan? Mesti gini Om, nggak boleh kelihatan nih kan dari gini aja. AC-nya juga kadang-kadang panas dingin udah kayak orang meriang ya nggak? Tapi nggak tahu ya. Tapi gila tuh mobil. Dan saya lihat orang-orang yang kumpul-kumpul justru juga suka yang begitu. Iya, Kalau saya bilang legendnya. ada perubahan pemikiran apa selera ya, karena mobil-mobil yang baru itu menghilangkan kesenangan orang-orang hobi. Nah, yang tadi Om bilang, Ya. mungkin Kalau yang baru jadi nggak kurang-kurang greget ya Om ya? Ya bukan kurang greget mas, greget pakai mau dia. Tapi kalau udah suruh ngutak-ngutik ngeri. Iya. Iya nggak? Yang tadi elektrikal yang Om bilang ya? Ya saya punya mobil hybrid ya satu. Begitu buka, satu bagasi aki. Mau ngapain saya? Iya nggak? Mau ngutik apa? Ya paling mana gosok-gosok doang, pelek. Iya kan? Udah bosen gitu. Iya, Ini iya, buat harian gitu. Iya, Buat benar-benar. harian. Jadi beda. Jadi tidak harus tidak mau. Enggak, kita harus tetap karena keluarga belum tentu suka mobil lama. Iya. Ya kan? Seperti orang-orang kolektor kan pasti dibohong dan dimusuhi keluarga. Tapi ada beberapa juga semuanya suka, ada. Tapi kan jarang gitu ya. Karena sesuatu mobil lama ngapain? Iya. Coba orang sekarang beli R33, 34 aja. Berapa? Udah hampir 3. Mobil tua. Masuk akal nggak? Enggak. Nyaman? Enakan pakai Alphard tidur. Iya nggak? Iya benar. Iya, Kalau dilihat dari mata mana dulu nih Om nih ya kan? Makanya anak-anak hobi itu beda gitu. Iya benar. Ya, tapi saya bilang satu, kalau saya sih ya, emang saya agak moderat mas, bukan soal kolektor yang fanatik ya. Nggak apa-apa, fanatik boleh aja beda. Kalau saya agak moderat, jadi saya pikir sok kolektor itu aja. Janganlah kalau dikatakan kolektor tuh bener-bener mas, sampai ratusan. Kalau saya enggak, saya bosen, saya harus ganti, saya ganti. Nggak ada masalah. Iya benar. Tapi kalau ngeliat Apa salahnya umur kita pendek, nggak menikmati. Betul. Jangan lupa loh, kita kalau udah nggak ada yang nerusin. Anak saya perempuan mas, 2, cucu saya 3 perempuan, istri saya perempuan pasti kan. Ya pasti Om pasti. Makanya mantu-mantu saya baru belajar, ya. Oke. Karena lebih suka cenderung anak muda mobil baru. Iya sih. Ya, Iya. pastilah. Mas pakai S2000 kan tahun 2000, Iya. baru dianggapnya. Iya benar. Ya. Nah, tuh kan, nah, mulai tuh dia punya. Emang di sini suara burung, suara ini saya ingin hobi mas, Betul. suasana di sini. Mas lihat di atas itu mereka mes mereka kamar-kamar mereka. Ya. Mereka nginep di sini, musola sini. Saya ingin orang pun di sini suasana kalau mau waktu sholatnya juga bagus, ada tempatnya bagus, terus dia juga enak ya. Nah, terus saya rencana mungkin awal Februari kalau enggak akhir Februari saya buka speed shop. Oke. Ya, speed shop. Kenapa speed shop? Karena speed shop itu mobil begini mas, Heeh. terus nggak ada speed shop aneh. Heeh. Saya nggak akan yang neko-neko nggak ada mas. Yang pokoknya mas bisa kita kumpul, bisa kita orderin, harga terbuka aja semua. Oke, jadi si speed shop itu adalah lebih ke arah kalau kita mau mobil yang memang ini, kita order dari bengkel ini bisa.
order sendiri juga boleh, kita kasih lihat boleh. Kalau order dari sini boleh. Kita fair aja, kita ambil berapa persen ngomong aja. Oke. Nah, kita terbuka aja Mas, ya. Nggak ada yang bisa ditutup-tutupin gitu. Oh ini enggak, Mas buka tinggal di eBay banyak kok. Iya, Saya benar. buat apa? Gitu. Betul. Saya ambil ongkosnya aja sama itu, udah. Jadi enak lah. Jadi saya ingin nih bengkel milik sama-sama gitu ya. Bukan milik sama-sama, merasakan kepemilikannya sama-sama gitu. Karena ini kan pembelajaran sebetulnya. Mas tuh kan udah modifikasi sering, tapi kan kadang-kadang mentok yang maaf ya, tadi bohongin atau di apa. Iya, ya. betul. Tapi ada juga satu segi yang kita belajar ya. Kan Mas, tadi kan saya bilang, kok gini Mas ikut-ikutan pelek. Saya tuh ingin jangan kamu ikut orang tapi orang ikut kamu. Jadi di luar negeri itu kan menciptakan itu supaya kamu ikutin. Kenapa kamu nggak ciptain gitu loh? Ya. Mas lihat saya mobil seperti Supra, depan 18, belakang 19. Ya enggak? Bagus kelihatannya posisinya. Nah kenapa? Oh mahal dong beli 2 set. Enggak, beli di luar negeri 2 set, 2 biji, 2 biji, iya. Murah. Sepasang-sepasang ya Om ya? Iya, makanya. Nah duanya murah. Jadi kelihatan keren tapi murah loh, gitu loh Mas. Nah, orang nggak ngikutin. Nah kalau udah ngikutin jadi mahal, kusut kita. Nah terus, iya, iya kan. Iya. Nah terus TE deh, saya kasih tahu TE. TE itu kalau yang saya pasang di sini kan TE yang FR, yang apa ya, G itu ya, Iya. G itu waktu aslinya nggak ada yang mau. Iya karena nggak kayak yang OG yang biasa ya, Ya, Om ya. gampang. Bawa aja kita kerok pinggirnya, atasnya kasih abu-abu, bagus. Beda. Iya nggak? Kayak Air Force. Jadi kita, pabrik itu kan menciptakan, dia juga mikir, lu tuh suka apa? Nah kalau suka ini kita kerjain aja. Orisinil oke, itu beda ya. Kita jangan terlalu terpaku sesuatu hal yang mesti originalitas, boleh. Saya bukan enggak, saya juga suka beberapa yang masih orisinil karena harganya bagus Mas. Bukan apa-apa. Kalau orisinil orang-orang kadang-kadang, oh orisinil. Tapi kalau orisinil nggak pas, apa salahnya gitu loh. Betul. Ya, saya banyak orang nggak suka, banyak orang nggak suka gitu. Tapi ya itu, ya kaget deh. Karena tergantung dari Omnya ya. Kalau Ya. Omnya ya udah, karena Om bilang tadi ya karena Om ngerasain sendiri udah gitu, Om tahu selera apa yang Om yang mau Ya, gitu. Ya udah Om lakuin aja hal itu ya kan. Iya betul, benar. betul. Nah Om, kita kan tadi lagi ngomongin koleksi mobil nih Om. Nah, pengen tahu dong Om, mungkin teman-teman di rumah karena di sini ngomongin masalah koleksi yang banyak ya Om ya. Mobil mana Om yang paling mungkin Om paling sayang ataupun paling berkesan buat Om Koko? Saya sebetulnya yang paling berkesan tuh yang kuning ya, Supra kuning. Supra ini Om ya? Karena itu saya waktu itu masih dinas, itu mobil jogrok di depan kantor polisi, ditutup terpal pinggir jalan itu, kelihatan cuman matanya aja. Oh depannya doang Om? Depannya aja, terus saya balik itu namanya pelek, semua dicat sama bodi. Buka mesinnya, nggak boleh tadinya saya minta izin, saya buka mesinnya nggak ada, setengah nggak ada. Dashboard berantakan, ada mesinnya di situ. Saya pikir, saya tanya siapa yang punya. Saya tanya, saya cari, dapat. Rupanya dia lagi malam jam 9, jam 10 malam saya tawar. Dia nggak kasih harga Mas. Jadi saya belajar sama beliau, kamu berani bayar berapa? Oke. Ya, akhirnya saya bilang, saya sebutkan satu angka, ya nggak mungkin lah Supra gitu katanya. Oh itu Supra loh Om. Saya bilang nggak bodoh. Emang waktu itu belum punya Supra emang, jadi kaget aja, wih Supra tuh. Padahal sih tahu ya. Iya. Dah terus pulang saya ke Jakarta. Pulang ke Jakarta, dia seminggu nggak ada kabar, 2 minggu dia telepon. Om kesepakatan sama anak saya, oke, dijual. Terus saya penasaran, kenapa Om kok anak ini tadinya mobil ini lagi mau dibikin untuk turun di Sentul. Oke. Saya kaget, Supra dibuat di Sentul. Ya udah diem aja deh ya. Kita bisa tahu ya segimana hebatnya. Terus saya bilang, saya penasaran lagi. Anak Om main dong sini. Enggak, anak saya masih sekolah, masih SMP kelas 2. Saya rasanya pusing juga rasanya ya. Sayang banget, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya saya tawar, dia boleh saya kasih harga. Hanya putus satu harga, itu lama betul. Oke,
Langsung saya bayar, saya bingung nih, Supra, susah cari. Tapi akhirnya di mekanik saya benar-benar bisa mas. Nyala akhirnya. Hidup, nggak sampai sebulan hidup, wah seneng banget tuh. Mulai saya rapi-rapihin. Kalau apa namanya untuk nyaman, kalau saya rasa Supra nyaman. Nyaman ya kan? Nyaman, buat laki perempuan nyaman. Kalau GTR baru laki. Laki doang. Laki banget tuh, itu nggak ada ampun tuh. Kalau bawa mobil itu duduk di situ mas, nyari musuh mas. Itu kurang ajar tuh mobil. Mana nih? Mana aja. Mau dibabat. Suaranya Iya. Nah itu sakit tuh mobil tuh, bahaya. Jadi saya pikir banyak sesuatu orang yang, kita banyak yang crash gitu kan, karena nahan emosinya itu. Karena itu mobil mau aja gitu. Segimana berani sama buat orangnya ya om ya? Ya kalau di flyover ini nggak sampai 3 kita udah selesai. Persoalan 3 udah selesai, ujung balik lagi. Ya, tuh speedometer udah di gitu aja ya nggak? Udah nyender ya om, speedometer ya? Nah dulu Supra saya yang, saya ada satu lagi yang abu-abu. Itu pertama kan dia hanya sampai 180. Iya. Dia G-Track 6 speed dari 3 ke 4. Tak, bingung, saya pikir rusak. Speedometer udah habis mas. Dari 3 ke 4 dan sampai 6? Iya, sampai 6. Nah sisa 3 nih. Apa dikurangin aja perselengnya atau gimana? Kan bingung nih. Akhirnya saya telepon. Kaum dari, oh gimana nih? Oh mesti diganti. Akhirnya saya beli TRD sampai 320. Nah. 320 juga nggak dibentokin. Akhirnya tahu, wah ini bisa 6 gitu loh. Iya. Nah, Kepake loh 6 giginya ya kan. Jadi ya, emang, jadi gini loh, saya bukannya hanya mau ngasih tahu, kalau mau ganti sesuatu yang kompetisi itu banyak kaitannya. Betul. Ya. Jadi janganlah sampai kesana saya pikir. Kita 180 cukup lah situ udah. Mau kemana juga kan. Emang itu kata-kata orang yang sedikit nyesal mas biasanya begitu. Karena banyak duitnya yang keluar itu. Temennya tuh banyak. Habis itu gini, ya udah mau kemana sih, udah gini-gini aja lah. Iya, banyak nih om. Iya udah banyak. Terus itu kalau udah mulai kenceng tuh mulai ban juga berpengaruh. Betul om. Baru tahu bahwa ban mahal tuh apa, ban murah tuh apa. Tapi ban murah bukan berarti nggak baik. Kalau saya suka lokal, suka. Kalau lu normal 180 aman. Iya betul. Ya nggak aman tuh kan kalau udah nggak bener gitu, udah diganti semua, itulah. Terus handlingnya juga setir kenapa gini enak, kenapa gini, itu kan setelah nyoba gitu. Iya betul. Jadi kenapa mobil itu, orang bawa mobil kan kalau kita biasanya gaya-gayaan, ya kan? Iya. Nah itu tandanya cuma penikmat yang pelan-pelan. Kalau udah kenceng begini. Iya nyetir deket ya om. Pegang kenceng-kenceng ya, iya karena mobilnya nggak bener. Jadi itu pengalaman ya. Bener. Jadi yang nyaman sih, saya kalau mobil nyaman, make ngantuk. Nah ini nyaman nih. Nyaman nih. Ngantuk. Seperti Stagia gitu, pakai ngantuk pasti. Ini Celica ngantuk gitu, kenceng nggak kenceng tapi enak gitu. Iya benar. Ngantuk. Nah itu udah payah tuh kalau begitu tuh. Keenakan tuh. Tapi kalau yang ini semua, apalagi yang GTR tuh deg-degan nih, mogok nggak gitu. Karena dia macet panas mas, off-road. Betul. Jadi dak-duk mulu kalau udah rombongan kita ikut konvoy, aduh nyiksa banget nih. Jadi deg-degan, iya bukan apa, mogok, kalau mogok malu mas, mogoknya nggak apa, malunya mas. Iya benar, saya kan sering manasin mobil, turun, aki kan, starter nggak bisa, jumping, di jam, hidup, naik, ngesen, akinya udah mati, langsung mati mesinnya. Iya, karena si alternator doang yang muter. Ya sekali, udah begitu mogok, udah, baru sebentar mogok, udah, wah om kenapa om, ada anak rombongan ini. Rame lah di IG, mobil bagus-bagus mogok, malu lagi. Mogoknya nggak apa-apa, malunya mas. Betul. Terus juga polisi juga sering dorong, baik tuh polisi. Udah pak, merah mobil lama tuh begini emang. R33 tuh, coba. Ya gimana ya, itu seninya gitu. Betul. Seni tapi ya malu-malu dikit lah gitu. Bener loh. Mobil kalau nyaman pakai mobil baru aja. Kalau mobil gini kan ada rasa dak-dikduknya. Betul. Mau itu mobilnya wah keren, tetap ada rasa was-wasnya. Karena apalagi saya tahu apal banget suara mesin agak aneh. Aduh, kenapa lagi nih? Tapi jadi lebih teliti sih om. Ya, lebih teliti jadi was-was. Iya jadi was-was. Jadi kita lebih ke jaga-jaga sih om. Jaga-jaga ya kan? betul. Kalau mungkin kalau ngerasa mobil baru, ya udah isi bensin.
injek udah bisa Iya, jalan gitu. betul. Kalau enggak kita kan sebelum jalan ngecek dulu. Tapi ada oli. tip Mas, kalau kita bawa keluarga, Oke. mobil tuh rusak, entah remnya tuh rusak, jangan sekali-kali bilang apa-apa. Kendalikan mobil itu seaman mungkin, tanpa ada yang tahu kerusakan mobil itu, biar nyaman. Saya pernah dari Jakarta ke Bali sampai Surabaya, rem saya jebol, saya masih pakai VW, kombi. Saya turun, saya nggak banyak ngomong. Waduh gila, sebelah kanan jebol, bocor. Saya ambil tang, saya potong tuh ininya, Selangnya. saya bampetin, saya isi lagi, sampai Bali. Saya nggak dikasih tahu. Kalau saya tahu panik, Iya, itu benar. hilang tuh. Jadi kita harus pakai akal, aman, habis itu kita pelan. Ngerem kan pasti bisa, 3 kenapa? Iya betul, Enggak. betul. 1 kurang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi jangan terus panik, waduh rem. Jadi saya bilang, punya mobil, semua orang bisa punya mobil. Tapi merawat dan mensiasati kalau ada sesuatu bisa nggak? Betul. Gitu loh. Ya, kita harus pinter di situ. Saya sampai sana saya bongkar sendiri terus. Yang buntung itu harus masang banyak, nggak apa-apa. Tapi selama perjalanan dan sampai kita tujuan happy semua. Iya, nggak ada kepikiran Nggak ada, kenapa-napa nih aduh, mobil. kalau udah was-was, muka udah pada kusut deh. Ini bahaya nggak? Mereka orang awam ngasih taunya berhubungan. Ini kalau rem ini bisa nabrak, bisa gini kan pusing kita bawa mobilnya. Betul. Ya, jangan. Jadi kalau apapun ada masalah, langsung berikan suatu alasan yang mereka juga nggak terlalu tahu. Nah, jadi gini Om, tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar dan Om udah menjelaskan apa aja servis yang tadi ada di sini. Ya. Mungkin teman-teman penasaran kali Om ya, apalagi dengan yang tadi Om bilang self service tadi. Saya aja penasaran, mungkin teman-teman yang di rumah yang mungkin kayak mau belajar di mana ya, tapi ya mungkin dengan kunci-kunci yang susah, carinya mereka nggak punya kunci-kuncinya, terus pengetahuannya juga mereka takut yang tadi Om bilang, nggak usah takut, coba aja dulu gitu. Mungkin kalau di sini bisa lebih enak. Range harga itu dari antara berapa? Mungkin kita bahas yang dari self service dulu Om. Ya, kalau range harga sih saya sih pengennya semurah mungkin ya. Paling antara 100-200 ribu atau buat pertama. Saya tuh gini Mas, mau menetapkan harga untuk tapi nggak akan mahal kok. Ya, jelas itu. Itu saya bingung nih. Saya kasih murah nanti meludak. Nah, saya nanti didaftar aja. Setelah Covid ya kita bicara. Ya. Nanti saya suruh daftar nanti pakai email kita atau pakai IG dari bengkel resmi si A si B hari ini. Jadi paling sehari ada 5-6 mobil aja. Ya. Terus juga jam-jamannya ya nggak mahal lah Mas. Karena gini, kita siapin ya pertama. Pokoknya range-nya nggak akan mahal-mahal, 100-200 ribu untuk 2 jam atau lagi saya pertimbangkan untuk soalnya ada beberapa hal. Pertama kita sediakan tools. Terus kita kalau dia minta dibimbing, terus kita siapkan celemeknya juga ya. Terus kita siapkan buat mobilnya, terus buat jok mobilnya supaya nggak kotor. Nah terus kita tanya mau benerin apa, mau ganti oli, bawa oli apa beli dari kita. Bawa montir silahkan. Ya, Mas mau bawa montir yang kebiasaan, ya nggak apa-apa, bawa aja. Iya benar. Ya, buat saya nggak apa, yang penting jam-jaman kalian bayar. Tapi kalau mau konsultasi boleh. Kalian kesini pengen cuci mobil, saya siapin, sampo semua, silahkan gitu. Jadi ada loh Mas orang punya mobil nggak bisa nyuci mobil. Ada. Iya, nggak usah gitu. Yang paling bahaya apa? Nggak bisa ganti ban, dongkrak, kempes. Iya. Kalau mobil ada serepnya Mas, maaf nih, soalnya mobil baru banyak yang nggak punya serep. Betul. Jadi itu hal-hal gitu loh yang saya ajarin. Terus mobil tuh gimana sih cara manasinnya, gimana ya. Kalau dia sekedarnya cuma nyalain celung jalan ya oke aja, 5 tahun mobil baru nggak ada masalah. Tapi kan kita saya tuh menyasar orang yang suka Mas, beda ya. Orang bukan pengguna tapi yang suka, mengguna dan suka, beda ya. Ya itu, makanya saya pengen juga diskusi juga, saya mungkin ilmu kita kan belum kurang, kita bisa. Ya. Terus untuk tarif ya sekitar segitulah Mas. Ya nggak akan lebih dari 200 ribu lebih, enggak lah. Cakep, berarti nanti teman-teman buat yang nanti setelah Covid ya teman-teman ya, nggak bisa sekarang karena memang ada PSBB yang tadi ditetapkan oleh pemerintah. Om Koko juga udah ngomong dari awal kalau Om Koko tidak akan mengikuti anjuran dari pemerintah. Jadi mungkin setelah Covid ini berlalu, doain aja teman-teman biar Covid ini cepat berlalu, biar teman-teman bisa main ke sini, habis itu bongkar mobilnya sendiri ditemani oleh kru dari
bengkel Prabus. Lalu kalau ini Om, kalau kita kan tadi kan kayak tune up segala macam itu range-nya dari berapa sampai berapa sih Om? Kalau tune up itu range-nya nggak akan antara 200 sampai 300 sudah paling top Mas. Nggak akan lebih. Ya mungkin ada 250 karena tergantung mobilnya Mas Betul, ya. betul. Nah, karena kalau kita bilang tune up mobil baru malah nggak mudah, nggak susah. Betul. Mobil lama ya kasih kita tune up 4 barrel keriting kita. Iya kan? Bener nggak? Udah pakai alat, pakai perasaan lagi. Iya kan? Pakai feeling ya. Pakai lama, iya lama. Jadi jangan bilang ini mobil gua lama. Enak aja. Kalau mobil baru ganti-ganti busi, beres-beres udah Beres, kita liatin, udah kita iya. scan, ada yang udah kelar. Iya. Kalau mobil ini gini kita. Ada urusan Iya pakai nggak? obeng tuh Om. Udah obeng gimana mati, aduh. Saya kalau mobil jadi Iya, jangan bener. di semua disamaratakan Betul, gitu ya. betul. Ya, tapi nggak akan mahal juga ya. Nah. Terus untuk kabel kita wiretek juga kita kerjakan. Oh, Ya, gitu? Iya, wiretek. Rata-rata kan lihat Iya, wiretek ya. betul. Apalagi nanti lihat kosong semua. Oh, ngerjain sendiri Om di sini semua Om ya? Ada anak orang kita. Oke, Ya di oke, sini oke, semua oke, emang. oke. Terus swap engine juga bisa, ganti semua bisa juga. Terus mau dinaikin ini macam-macam lah Mas. Seperti orang-orang lah. Betul. Kita nggak akan neko-neko. Tapi kalau di sini ya umum ya. Ya kita ada beberapa yang ganti mesin, ada yang ganti 2 JZ, TRB. Kita bantuin semuanya. Terus spare part susah ya kita sama-sama cari. Tapi saya rasa karena kita punya link cukup baik ya, jadi agak mudah lah. Ya. Iya. Kita karena kalau orang awam kan mungkin di eBay kadang-kadang juga lama. Iya, nyarinya mungkin susah, nggak tahu mau nyari apa kita kali kasih Om, nggak tahu part benar. numbernya atau segala macam ya Om ya. Yang penting saya nggak akan sesuatu itu sampai orang tercengang, kok gila berkali-kali lipat enggak lah. Ya. Nah. Kita nyari ini juga berkahnya juga Mas. Betul Om, Ya. betul. Ini setuju banget sama Om Koko tadi. Karena Om Koko di sini hanya bukan cari rezeki, tapi cari berkah. Ada yang tadi kita obrolin dari tadi. Om Koko hanya konsep, tapi gimana cara gue beramalnya? Nih di sini sih bagus banget karena Om Koko. Kalau dari tadi cerita dengernya Om Koko memang dari awalnya itu memang ngerintis. Jadi saat udah alhamdulillah udah sukses kayak sekarang ya, Om Koko cuma ngomong, ya kapan amalnya? Itu Betul, sangat Mas. Betul. bagus banget sih Om, maksudnya untuk yang teman-teman yang nonton mungkin Berusaha Mas, Iya, berusaha benar. supaya beramal secara baik-baik. Betul. Ya karena seumur saya itu apalagi ya. Ya beneran. Kadang-kadang saya mikir juga mobil gini banyak ntar mana gitu ya. Kadang-kadang. Tapi kalau ada di sini teman-teman sering di sini self service, paling nggak ada bahan diskusi penerus saya. Betul. Ya nggak. Penerus saya itu kan nanti kan akan dulu Bapak gini-gini ya ada sesuatu kenang. Orang dikenang tuh karena waktu hidupnya kayak apa gitu. Betul. Ya. Betul. Kalau hanya melulu cari uang itu nanti wah Bapak nggak ada aman ya nggak. Mobilnya jadi bisa murah. Iya, bener Mas. Bener. Jadi jangan Mas lihat saya sudah seumur gini baru pikirin, tapi Mas dari muda setelah berkeluar itu harus dipikirin. Ya, ada sesuatu hal yang mungkin orang yang hobinya musik itu turntable-nya matanya ada yang 50-60 juta, dia nggak akan ngaku tuh. Dia umpetin nggak tahu, nanti kalau punya anaknya dijual 100.000 juga dijual, karena nggak tahu. Iya betul. Nggak tahu. Karena nggak tahu ya Om. Makanya Iya. jadi sebaiknya, tapi prinsipnya satu Mas, kejujuran itu paling penting. Ya. Walaupun itu susah, terutama kalau untuk koleksi mobil. Ya terus terang aja Mas, saya kan bohong terus sama Bener, istri. bener, Ya bener. sama keluarga. Ini Bener, berapa? Om. Beli murah, Bener, Om, jual bener. mahal. Padahal sih ya salah. Ya nggak? Susah. Nah, terus Mas pengen seperti saya ada tempat tidur, lihat mobil, makan lihat mobil, kumpul keluarga lihat mobil, sini. Ini bisa dilakukan setelah seumur saya. Betul Om. Kalau enggak kan istrinya mana tamannya? Iya. Mana tempat ini semua mobil semua. Kan garasi, kamar semua jadi satu. Nah itu juga harus dipikirin Mas. Jadi kalau Mas punya ada rezeki, bikin gini harus dibagi bagus. Ada taman, ada ini. Saya ngebayangin kalau ini lahannya cukup, di sini ada taman, ini wah lebih indah lagi Mas. Betul Om. Ya nggak? Betul Om. Kalau burung udah ada, cuman Iya. kalau untuk taman nggak ada, soalnya di lantai 2. Iya Ya betul. nggak? Jadi jangan ego kita harus juga harus seimbang Menyesuaikan lah ya, keluarga. Ya istri. Sekarang saya terus terangin seumur ini udah ke mall aja males Mas. Ya, pakai celana panjang udah males, pakai sepatu apa lagi males gitu. Karena memang hanya konsentrasi ke sini,
saya ibadah terus saya benerin mobil, sudah. Ketemu seumuran-umuran begini nih. Ya nggak, jadi tambah muda lagi. Bener Om. Jadi tambah muda terus ya Om ya. Aduh. Tapi ya prinsipnya boleh kalian punya hobi kayak mirip saya, tapi jangan memaksakan diri. Sesuaikan dengan kemampuan. Jadi hobi ini belum tentu harus dengan uang banyak. Betul. Tapi kalau yang pasti tenaga dan pikiran itu pasti. Ya, jadi saya kasih tahu kenapa saya punya gini. Dulu di taksi orang lihat enggak. Tapi saya bikin bangun seperti mobil itu normal layaknya orang itu dengan harga murah. Bayangin saya beli 50.000, saya bangun, saya bisa menghasilkan 5,5 juta. Walaupun siang malam saya kerjain. Sakit 2 minggu, karena ngurut kabel sendiri. Ngurut kabel itu gampang mas, ini sen. Kan butuh listrik dari sini, ya masukin aja situ, nomerin. Sampai ratusan, biarin aja, kita nggak usah pakai ilmu, nggak usah. Ilmu kita aja yang kita ngerti. Itu mobil jalan buktinya. Laku, apa susahnya ya nggak? Orang berprinsip ini harus gini, ya emang kalau ada uang begitu, kalau nggak ada uang itu aja kita dulu pakai, gitu ya. Jadi saya sering aneh, orang wah om buang uang, loh kok aneh, ya nggak? Mobilnya beli nggak mobil bagus yang mulus, ya beli yang jelek, ketokin sendiri, dempul sendiri, saya kan cat sendiri, kurang bagus ya ntar, kalau punya duit, ya kan? Loh, ya, benar. Makanya Mas jangan sekali-sekali ngikutin suatu passion seseorang, jangan. Mas harus menciptakan Mas sendiri, biar orang ikut Mas. Ya. Jadi, oh ini pakemnya gini, iya pakem dia, pakem kita gini. Itu orang luar, wah gila mobil tuh. Nah, beda kan? Kan mereka tuh mencarikan sesuatu supaya orang menarik orang. Nah kita lakukan itu. Jangan kita dari bagian dari itu. Nggak asik. Betul. Ya nggak? Nah asik. Wah, oh ini kayak ini ya. Udah orang. Oh ini kayak Fast Furious ya. Oh enggak deh. Ya, pertama keren pertama. Habis besok-besok kan basi. Iya. Makanya saya ganti-ganti saya. Ya oke, zamannya oke, ya sekali-sekali boleh, tapi kita harus punya. Betul, punya jati diri sendiri ya Om ya? Jati sendiri. Betul. Iya. Betul. Terima kasih banyak Om Koko buat Sama-sama. waktunya. Nih teman-teman juga mungkin yang nonton jadi kebuka pikirannya Om Koko dari tadi. Bener, karena nih Om Koko nih udah deh, kalau Om Koko udah nggak diraguin lagi karena memang dari passionnya awalnya memang suka sama mobil, jadi Om Koko tadi udah ngejelasinnya sejelas-jelas mungkin. Yang tadinya nggak kepikiran sama saya Om, jadi kepikiran gitu segala macam. Jadi terima kasih banget Om Koko udah ada waktunya dan terima kasih juga udah ngobrol-ngobrol. Buat teman-teman yang nonton jangan lupa subscribe, like, share dan komen video kita karena mungkin di sini kita akan lebih semangat nih Om kalau misalnya teman-teman jadi dukung kita juga. Terus juga komen. Jadi mau apa lagi sih yang mau dibahas? Mungkin yang kemarin ini banyak banget Om yang komen. Main ke Bengkel Prabus dong, makanya kita main ke sini. Baik, siap. Gitu. Oke, terima kasih banget teman-teman. Terima kasih banyak Om Koko udah waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.